guys, ketemu lagi dengan aku Anzani, admin dari channel Sahabat Ilmu. Channelnya tempat edukasi, skill pengembangan diri, dan juga info beasiswa. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe channel Sahabat Ilmu biar channel ini berkembang dan banyak memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Coba sharing langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan di kolom komentar. Nah, kebetulan beberapa hari ini banyak banget kegiatan aku, baik itu mulai dari aku bimbingan untuk persiapan penyelesaian tugas akhir perkuliahan, terus aku juga memang agak sedikit kurang enak badan, terus banyak juga kegiatan-kegiatan lain yang belum memungkinkan aku untuk bisa sharing secara intens terkait dengan video-video tentang sharing beasiswa LPDP ini. Tetapi insya Allah nanti setelah LPDP ini membuka dan sudah mengeluarkan bukletnya, insya Allah aku akan meluangkan waktu untuk bisa lebih sering lagi untuk sharing-sharing tentang beasiswa ini, karena mungkin banyak banget yang menunggu, terutama teman-teman yang baru pertama kali untuk apply beasiswa LPDP ini. Dan semoga teman-teman tetap semangat ya. Oke, langsung saja aku akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan di kolom komentar, karena biasanya pertanyaan-pertanyaan ini akan mewakili pertanyaan-pertanyaan yang muncul juga dari teman-teman yang lain yang nonton video. Oke, langsung saja di sini. Ini mulai dari 4 hari lalu ya, dari Kak Mai Studi. Oke, di sini izin bertanya, Kak, apakah mahasiswa baru bisa mendaftar beasiswa LPDP? Oke, kita like dulu ya. Di sini mungkin pertanyaannya bisa aku lebih jelaskan lagi. Mungkin maksudnya itu mahasiswa baru, mungkin ini lebih ke udah masuk kuliah mungkin ya. Jadi dia mahasiswa baru di sini, yang aku tangkap adalah dia yang udah masuk kuliah. Apakah bisa mendaftar beasiswa LPDP? Kalau mungkin untuk beasiswa LPDP ini, teman-teman harus pahami dulu mulai dari jalur-jalur masuknya, terus ada apa sih tahapannya, terus beasiswanya itu apa saja yang di cover. Karena saya nggak bisa langsung kayak ada orang yang bertanya seperti teman-teman yang bertanya di Facebook. Kebetulan aku juga buka sharing di Facebook. Ada teman-teman bisa dicari, ada forum diskusi untuk persiapan beasiswa LPDP. Di sana sekitar ada 4.000-an anggota, dan di sana juga setiap hari banyak pertanyaan-pertanyaan, diskusi terkait dengan persiapan beasiswa, salah satunya adalah beasiswa LPDP ini. Banyak juga yang kebingungan ketika misalkan punya skill atau punya kemampuan atau katakanlah punya modal untuk masuk ke jalur masuk A di LPDP, tetapi bingung gitu dan fokus malah di jalur B yang mungkin yang tidak sesuai lah dengan kapasitas yang dia miliki, dan akhirnya dia merasa bahwa dia itu tidak sesuai dengan kriteria LPDP. Padahal kembali lagi yang aku sering omongkan setiap aku bikin video, setiap aku sharing bahwa LPDP ini tuh sangat banyak sekali jalur masuknya. Dan secara simpelnya, kalau misalkan teman-teman itu mau daftar di beasiswa LPDP, ya teman-teman harus pahami dulu beasiswa LPDP itu apa, diperuntukkan untuk siapa saja. Dalam artian teman-teman harus paham jalur-jalur masuk yang ada di LPDP-nya itu sendiri, kayak gitu. Nah, di sini kan nggak spesifik gitu, maksudnya mahasiswa baru. Dan yang aku bingungkan tuh pertanyaannya gini, Kak, beasiswanya mau beasiswa apa? Karena di LPDP itu ada beasiswa perkuliahan, artinya dari awal kuliah sampai akhir gitu, akhir wisuda selesai itu dibiayai full gitu. Ada yang
ikut beasiswa LPDP hanya untuk membiayai tugas akhir perkuliahan. Contohnya adalah beasiswa risetnya, kayak untuk misalkan tesis, disertasi itu ada. Terus juga ada beasiswa kerjasama. Jadi benar-benar harus dipahami jalur-jalur masuknya. Mungkin banyak banget dari kemarin yang pengen tahu jalur-jalur masuknya, dan sebenarnya aku udah buat videonya dan teman-teman bisa langsung cek di playlist aku, ada informasi beasiswa LPDP. Ya walaupun mungkin memang udah banyak banget sih videonya, udah 100-an lebih, jadi mungkin agak kesulitan untuk carinya. Tapi insya Allah nanti aku akan coba buatkan lagi, aku akan sharing selintas tentang jalur-jalur masuk ini biar teman-teman juga paham cara menentukan peluangnya, cara seperti apa untuk persiapannya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan terjawab ya untuk Kak My Study. Oke, next untuk pertanyaan selanjutnya ini ditanyakan 2 hari lalu. Di sini ada dari Kak Difta Tri Rizky. Kak, kalau barusan banget lulus, belum ada ijazah, adanya SKL, apakah bisa Kak? Mohon arahan dan balasannya Kak. Terima kasih. Kita kasih jempol dulu. Oke, mungkin ini juga jadi pertanyaan untuk teman-teman yang terkhususnya baru lulus di tahun 2021 kemarin dan ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya, entah itu mungkin S2 atau S3, dan benar-benar baru lulus. Artinya mungkin masih proses ya untuk nanti mendapatkan ijazah, karena untuk di perkuliahan apapun, nggak cuma perkuliahan sih, di jenjang apapun itu biasanya memang kita harus menunggu dulu sekitar sebulan sampai 3 bulan untuk memang benar-benar ijazah itu bisa kita ambil gitu ya. Nah mungkin ini juga sudah banyak sekali ditanyakan dan aku juga udah bahas di berbagai video, ada di beberapa video ya. Jadi intinya kalau misalkan teman-teman yang benar-benar baru lulus, pahami dulu bahwa LPDP itu nggak tiba-tiba mengumumkan membuka beasiswa dan menutup kembali dalam waktu seminggu, enggak. Jadi kayak misalkan kalau dibuka di bulan Februari nanti di tahun 2022, biasanya ada jangka tuh. Misalkan Februari, Maret, misalkan masih dalam pendaftaran, artinya masih dibuka pendaftaran. Nah, ijazah ini kalau misalkan waktu pengalaman aku ya, waktu itu aku di tahun 2019 daftar di gelombang 2 dan aku selesai sidang itu bulan Mei. Berarti waktu itu tuh kan masih ada waktu karena penutupan pendaftarannya itu adalah bulan Agustus. Jadi kayak ada Mei kan, Mei akhir banget, jadi Juni ya, dihitungnya Juni, Juli, Agustus. Nah Agustus itu kan penutupan. Memang sih seperti di tahun 2021 kemarin bahwa bisa dibilang SKL ini bisa digunakan, tapi di beberapa kasus memang ada yang bilang setelah menggunakan SKL ternyata dia tidak lolos, entah mungkin karena SKL-nya atau karena persyaratan yang lainnya, dan ini menjadi keluhan bagi beberapa peserta yang daftar di tahun 2021. Cuman berdasarkan pengalaman aku, lebih baik kita menunggu gitu sampai benar-benar waktu itu aku kasih tenggang H-3 penutupan atau H-7 penutupan beasiswa LPDP-nya. Jadi kayak misalkan waktu itu kan aku Mei kan, selesai Mei akhir, terus kan aku hitung tuh Juni, Juli, oh berarti Agustus tuh paling mentok H-7. Ternyata benar-benar alhamdulillah benar di H-14 itu udah dapet ijazah, jadi bisa digunakan kayak gitu. Nah ini mungkin untuk kakak yang baru lulus juga dari Kak Difta Tri Rizky ini, saran aku kan nanti kita belum tahu tuh rentan untuk pembukaan LPDP-nya itu dari tanggal berapa bulan apa sampai tanggal berapa di bulan apa. Jadi menurut aku silahkan penuhi dulu semua persyaratan yang lain sambil menunggu ijazah ini untuk keluar. Tapi untuk berjaga-jaga kakak tetap minta SKL atau surat keterangan lulus ini. Jadi kalau misalkan kakak nanti kasih waktu tenggat, seperti aku waktu itu aku kasih waktu tengganya H-7 sebelum penutupan LPDP, ada atau tidaknya aku tetap pakai SKL itu gitu. Maksudnya
Kalau ada, aku pakai ijazah, kalau tidak ada, aku pakai SKL itu. Nah, seperti itu Kak. Jadi tetap SKL itu jadi cadangan, tapi kalau bisa lebih baiknya itu menggunakan ijazah. Nah, untuk di video kali ini kita jawab 2 pertanyaan dulu, dan next videonya kita akan jawab lagi 2 pertanyaan yang lainnya. Atau mungkin ada beberapa juga pertanyaan yang belum aku respon, aku belum cek juga. Dan semoga di video kali ini bisa menjawab pertanyaan tidak hanya 2 orang tadi, tetapi juga bisa mewakili teman-teman yang lainnya. Thank you, semoga bermanfaat. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya ya.